Suami terakhir. Bab 6526 Bab 6530. Bab 6526. Oh, pihak lain membakar, dan sekarang dia akan dibakar sampai mati. Pada saat ini, api di ruangan semakin besar, asap mengepul, pelayan tidak bisa bernapas dengan baik, dan dia terlalu gugup, dan akhirnya pingsan. Menghadapi situasi ini, Daryl juga dengan cepat melakukan metode memegang ki, dan kemudian memeriksa kondisi pelayan. Melihat bahwa dia hanya dalam keadaan koma dan hidupnya tidak dalam bahaya, dia merasa lega. Saat itu, api membakar ke depannya. Brengsek. Pada saat ini, Daryl tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan dengan cepat menggunakan kekuatan teratai merah Dharma Karma untuk menyebarkan film pelindung di sekelilingnya, menutupi dirinya dan pelayan. Omong-omong, teratai merah Dharma Karma di tubuh Daryl dapat dikombinasikan dengan api yang mengamuk di depannya, tetapi ketika dia bertemu serigala kuil api di lembah sebelumnya, Daryl sudah menggunakannya sekali. Jadi dalam menghadapi situasi saat ini, dia hanya dapat menggunakan film pelindung untuk melindungi diri sendiri. Saat film pelindung terbentuk, api segera diblokir. Namun, Daryl sekali lagi menggunakan kekuatan api karma teratai merah, dan saat ini dia tidak tahu seberapa lemah, wajahnya pucat. Cepat, tangkap pembunuhnya. Sial, mereka benar-benar membakar sayap belakang. Jangan biarkan mereka lari. Pada saat ini, di arah kamar tidur depan, ada banyak teriakan penjaga. Segera setelah itu, banyak langkah kaki terdengar. Menghadapi situasi ini, beberapa pembunuh saling memandang dan menjadi cemas. Ada semakin banyak penjaga, apa yang harus kita lakukan? Mungkin, sang putri dan orang itu seharusnya dibakar sampai mati. Tidak. Jika dia mati, saya harus melihat mayatnya. Pemimpin telah berulang kali mengatakan kepada saya bahwa saya tidak boleh gagal untuk membunuh sang putri kali ini. Di bawah diskusi, mata pembunuh terkemuka itu berkilat tajam, dan dia menuangkan semua minyak tanah di sekelilingnya ke jalan di belakangnya, dan kemudian melemparkan api. Dalam sekejap, api langsung menyala, menghalangi jalan. Dihadapkan dengan api yang menyala-nyala di depan mereka, banyak pelayan yang bergegas ke depan semuanya mengubah ekspresi mereka dan dengan cepat berhenti. Akhirnya, api di sisi sayap berangsur-angsur berkurang. Pada saat ini, beberapa pembunuh saling memandang. Cepat, masuk dan lihat apakah sang putri sudah mati. Setelah diskusi, beberapa pembunuh segera masuk ke ruangan, menutupi mulut dan hidung mereka sambil mencari dengan cepat. Segera, mereka tercengang saat melihat Daryl dan pelayan bersembunyi di sudut. Sial. Mereka tidak terbakar sampai mati dalam api sebesar itu barusan. Pada saat ini, beberapa pembunuh dengan jelas melihat bahwa Daryl dan pelayan berpakaian lengkap, dan tidak ada bekas luka bakar di tubuh mereka, dan mereka sedikit bingung untuk sementara waktu. Oh. Segera setelah itu, pembunuh bayaran yang memimpin bahkan lebih terkejut ketika dia melihat wajah pelayan. Oh, kita tertipu. Ini bukan seorang putri. Begitu kata-kata itu jatuh, para pembunuh lainnya bergegas untuk memeriksanya dengan cermat, semuanya kaget dan marah. Detik berikutnya, beberapa pembunuh menatap Daryl bersamaan, tidak bisa menyembunyikan kemarahan di mata mereka. Anak ini sangat licik. Dia bahkan mendapatkan putri palsu untuk menipu kita. Apa yang harus kita lakukan? Sudah terlambat untuk kembali sekarang, semakin banyak penjaga, dan jalan menuju kamar terhalang oleh api. Brengsek, bunuh dia. Dalam kemarahan, beberapa pembunuh mengepalkan pisau panjang mereka dan hendak meretas Daryl sampai mati di tempat. Brengsek. Pada saat ini, Daryl memarahi diam-diam bersiap untuk menyerang musuh. Hanya saja hari ini, kekuatan teratai merah Dharma Karma terus digunakan, dan sangat lemah saat ini. Di hadapan beberapa pembunuh yang kuat di depannya, dia benar-benar tidak berdaya. Tunggu. Pada saat kritis ini, pembunuh bayaran terkemuka tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikan temannya. Anak ini terlihat sedikit familiar. Saat dia berbicara,
dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Daryl. Mendengar ini, para pembunuh lainnya juga dengan hati-hati membedakan, dan kemudian mengangguk. Bukankah ini orang yang diperintahkan pemimpin untuk ditemukan? Sepertinya itu dia. Bawa dia pergi. Pembunuhan sang putri gagal, tetapi menangkapnya kembali dapat dianggap sebagai penebusan. Sebelum mereka datang ke istana untuk membunuh, pemimpin mengeluarkan perintah lain pada saat yang sama, meminta seluruh organisasi untuk menemukan seseorang bernama Daryl, dan di dalam organisasi, sebuah potret digambar secara khusus. Bab 6527. Beberapa pembunuh baru saja memikirkan sang putri. Selain kegelapan malam, mereka tidak memperhatikan penampilan Daryl. Pada saat ini, ketika mereka melihat dari dekat, mereka menyadari bahwa pria di depan mereka adalah persis seperti yang dicari pemimpinnya. Sial. Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata beberapa pembunuh, Daryl langsung bingung. Apa yang para pembunuh ini cari dariku? Pada saat ini, semakin banyak penjaga di luar, dan teriakan terus berdatangan. Apinya akan padam. Jangan biarkan pembunuh itu melarikan diri. Mendengar gerakan di luar, pembunuh bayaran terkemuka tahu bahwa tidak ada penundaan, dan segera membuat keputusan. Bawa orang ini kembali hidup-hidup. Begitu kata-kata itu jatuh, beberapa pembunuh lain mengangguk, lalu mengerumuni dan mengikat Daryl. Daryl ingin melawan, tapi dia terlalu lemah dan tidak memiliki kekuatan sama sekali, jadi dia hanya bisa ditangkap. Ayo. Setelah mengikat Daryl, pembunuh bayaran yang memimpin buru-buru bergegas keluar, menuju keluar istana. Beberapa teman membawa Daryl dan mengikuti di belakang. Brengsek. Pada saat ini, Daryl kesal dan tertekan. Saya pikir saya telah menggunakan trik mencuri langit dan mengubah matahari untuk menjaga keselamatan sang putri dan semuanya akan baik-baik saja, tetapi saya tidak pernah memikirkannya, dan akhirnya menempatkan diri saya dalam bahaya. Saat itu, api di jalan menuju sayap itu akhirnya padam. Cepat, tangkap pembunuhnya. Mengejar. Pada saat api padam, ratusan penjaga berteriak dan bergegas ke sayap, tetapi sayap itu telah terbakar menjadi reruntuhan, dan tidak ada bayangan pembunuh itu. Pada saat ini, Putri Karissa bergegas, dikelilingi oleh Scarlet dan beberapa penjaga. Di mana pembunuhnya? Sesampainya di depan, wajah halus Scarlet penuh dengan kehikmatan. Apakah kamu menangkapnya? Baru saja, dalam pertempuran sengit dengan pembunuh di kamar tidur, Scarlet telah menghabiskan banyak kekuatan, dan wajahnya pucat saat ini. Mendengar pertanyaan itu, penjaga di sekitarnya menundukkan kepala karena malu, dan kemudian salah satu kapten penjaga berbisik. Pembunuh itu melarikan diri. Melarikan diri. Scarlet mengerutkan kening, merasa sangat kesal. Pembunuh ini benar-benar penuh kebencian, datang ke sini jika mereka mau, dan pergi jika mereka mau. Putri Karissa tidak terlalu peduli dengan si pembunuh, dia terus memikirkan keselamatan Daryl dan mau tidak mau berkata. Di mana Tuan Daryl? Ketika suara itu jatuh, para penjaga di sekitar saling memandang, dan kemudian semua menggelengkan kepala. Kamu. Melihat situasi ini, Putri Karissa terburu-buru dan menghentakkan kakinya. Lalu kenapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak mencarinya? Ketika dia berbicara, wajah lembut Putri Karissa tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Jika bukan karena kebijaksanaan Daryl dan membiarkan seorang pelayan berganti pakaian dengannya, saya khawatir dia telah ditangkap oleh pembunuh itu sekarang. Dapat dikatakan bahwa Daryl menyelamatkannya. Lebih penting lagi, Daryl banyak akal dan berpandangan jauh ke depan, dan dia masih membutuhkan bantuannya untuk berurusan dengan Nuliha. Dan tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Ya, Putri. Para penjaga merespons dan buru-buru mencari di sekitar. Pada saat ini, Scarlet hanya bisa menghela nafas. Jika sesuatu terjadi pada Daryl ini, itu akan merepotkan. Pria ini hampir maha kuasa. Dengan bantuannya, sang putri akan memiliki kesempatan untuk menjatuhkan Nuliha.
Dengan 3 celana panjang dan 2 celana pendek, apalagi sang putri duduk di atas takhta, akan sulit untuk membalas dendam Raja Han. Berpikir pada dirinya sendiri, Scarlet dengan lembut menghibur Putri Karissa. Putri, jangan panik. Tuan Daryl sangat berbakat, dia pasti akan baik-baik saja. Masih ada orang di sini. Tepat ketika mereka berbicara, mereka mendengar seseorang berteriak, dan semua orang bergegas untuk melihat. Mereka melihat bahwa di antara puing-puing sayap, pelayan yang sebelumnya berpura-pura menjadi seorang putri terbaring di sana dengan mata tertutup, dan dia masih koma. Ini buruk. Melihat ini, baik Scarlet dan Putri Karissa terkejut dan memiliki firasat buruk. Pelayan adalah satu-satunya yang tersisa. Jelas, sesuatu terjadi pada Daryl. Untuk sementara waktu, Putri Karissa sangat cemas sehingga dia penuh dengan kekhawatiran. Daryl, jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Scarlet bereaksi, menghela nafas ringan, dan berkata kepada penjaga di sekitarnya. Segera cari di seluruh istana untuk menemukan keberadaan Tuan Daryl. Ingat, lakukan secara rahasia, dan jangan ganggu orang-orang Nuliha. Seperti yang diperintahkan. Bab 6528. Di sisi lain, Daryl dibawa keluar dari kamar tidur oleh beberapa pembunuh, dan setelah menghindari tentara yang berpatroli di luar, dia akhirnya meninggalkan istana dan mencapai lereng bukit di utara. Apakah kamu menangkap orang yang salah? Pada saat ini, Daryl sangat tertekan, berpura-pura tidak bersalah di permukaan, dan berkata, "Kamu ingin membunuh sang putri, ada apa dengan menangkapku?" Sejujurnya, Daryl juga tidak ingin melakukan ini, tapi dia tidak punya pilihan. Sekarang kekuatannya belum pulih, dia hanya bisa mengakui nasihatnya untuk sementara. Berhenti berbicara. Pembunuh terkemuka itu mengerutkan kening dan memarahi dengan dingin. Kami memiliki 2 tugas, satu adalah untuk membunuh sang putri, dan yang lainnya adalah untuk menangkapmu. Dengan mengatakan itu, pembunuh bayaran terkemuka berjalan ke dinding rumput yang berada di samping, meraba-raba sebentar, dan kemudian menarik rantai besi. Kacaca. Detik berikutnya, disertai dengan getaran, sebuah lorong tersembunyi perlahan muncul dari permukaan rumput, dan ada secercah cahaya samar di dalamnya. Persetan. Melihat pemandangan ini, Daryl tercengang. Benteng para pembunuh ini benar-benar tersembunyi. Siapa sangka ada jalan rahasia yang tersembunyi di lereng bukit terpencil ini. Pada saat ini, pembunuh bayaran terkemuka menatap Daryl dengan dingin. Apa yang ingin kamu katakan? Tolong tunggu sampai kamu bertemu dengan pemimpin kami. Ketika suara itu jatuh, dia memasuki jalan rahasia terlebih dahulu. Ayo, berhenti mempermainkan kami. Pembunuh lainnya mendorong Daryl untuk mengikuti. Setelah memasuki jalan rahasia, pembunuh terakhir menutup mekanisme dan pintu masuk ditutup kembali. Saat memasuki jalan rahasia, ketika Daryl melihat pemandangan di depannya, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan terkejut. Dia melihat bahwa ada sebuah gua di dalam. Di ujung jalan rahasia ada aula, yang berukuran 2 lapangan basket. Ada beberapa pilar di tengah, yang dicat dengan cat merah, dan tanahnya juga ditutupi dengan selimut. Ada semua jenis furnitur di sekitar aula dengan pengerjaan yang sangat indah. Dan di posisi paling dalam, ada kursi dengan ukiran indah. Ada orang yang duduk di kursi, mengenakan jubah hitam dan mengenakan topeng perunggu di wajahnya. Meskipun dia duduk diam, itu memberikan aura perasaan yang menindas. Di 2 sisi di bawah, berdiri lebih dari selusin master, semuanya berpakaian hitam. Orang di kursi adalah pemimpin gerbang kabut tersembunyi, Engelbert. Saat Daryl dibawa masuk, mata seluruh aula bertemu sekaligus. Menghadapi situasi ini, Daryl tidak panik, dia diam-diam mengamati orang-orang yang duduk di kursi, dan berbisik di dalam hatinya. Mungkinkah ini pemimpin organisasi pembunuh? Ternyata seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Selama bertahun-tahun, Daryl telah berkeliling dunia, dan dia memiliki banyak pengetahuan. Pada saat ini,
dia dapat melihat sekilas bahwa orang yang duduk di kursi terlihat seperti pria, tetapi sebenarnya seorang wanita. Pemimpin organisasi pembunuhan ternyata seorang wanita, itu menarik. Pemimpin. Saat Daryl bergumam diam-diam, pembunuh bayaran yang memimpin maju selangkah dan memberi hormat kepada Engelbert. Bawahan kembali. Ketika dia berbicara, suaranya bergetar samar, tidak bisa menyembunyikan kegugupannya. Engelbert menjawab dengan lembut dan bertanya, "Bagaimana dengan pembunuhan itu? Apakah sang putri sudah mati?" Mendengar pertanyaan itu, pembunuh bayaran terkemuka menjadi lebih gugup, dan buru-buru berlutut di tanah. Kembali ke pemimpin, pembunuhan ini gagal. Kata terakhir jatuh, pembunuh bayaran terkemuka berkeringat deras. Pada saat yang sama, para pembunuh lainnya buru-buru berlutut, menundukkan kepala dan tidak berani keluar. Anda harus tahu bahwa aturan organisasi ketat. Setelah misi gagal, mereka akan dihukum berat. Terlebih lagi, pembunuhan sang putri telah gagal sekali sebelumnya, dan itu gagal lagi malam ini. Dengan temperamen pemimpin, dia tidak akan pernah bersikap lunak. Apa? Mendengar ini, mata Engelbert tiba-tiba menjadi tajam, dia berdiri tiba-tiba, dan menatapnya dengan dingin. Apa yang kamu katakan? Gagal lagi. Dalam beberapa tahun terakhir sejak pembentukan organisasi, tidak peduli seberapa besar atau kecil misinya, tidak pernah melewatkan misi. Tetapi kali ini, pembunuhan sang putri telah gagal satu demi satu, bagaimana mungkin Engelbert tidak marah? Dalam kemarahan, nada suara Engelbert dingin. Mengapa kamu gagal? Kembali ke pemimpin. Merasakan kemarahan Engelbert, pembunuh bayaran terkemuka itu meneteskan keringat dingin, dan dia dengan hati-hati menjelaskan situasinya. Pada akhirnya, dia menoleh untuk melihat Daryl dan berkata, "Dialah yang menggunakan pelayan untuk berpura-pura menjadi putri dan mengalihkan perhatian kita, tapi..." Bab 6529. Setelah mengatakan itu, si pembunuh melanjutkan, "Meskipun kami tidak berhasil membunuh sang putri, tetapi secara tak terduga menemukan Daryl yang sedang dicari oleh sang pemimpin." Daryl. Karena Ola berada di bawah tanah, meskipun lilin dinyalakan, cahayanya masih redup, jadi Engelbert pada awalnya tidak mengenalinya, tetapi ketika dia mendengar ini, dia segera berjalan. Ketika dia sampai di depan, Engelbert memandang Daryl dengan hati-hati, dan mengangguk diam-diam. Itu benar-benar dia. Saat itu, ketika Nuliha mempercayakannya, dia secara khusus meminta pelukis rumah jenderal untuk menggambar penampilan Daryl sesuai dengan deskripsi Nuliha. Setelah itu, Engelbert membuat puluhan salinan potret dan mengirimkannya kepada bawahannya. Oleh karena itu, melihat Daryl sendiri saat ini, Engelbert tahu bahwa dia tidak menangkap orang yang salah. Pada saat ini, menghadapi mata pengawasan Engelbert, Daryl sangat tenang, dan tidak bisa tidak berkata, "Untuk apa kamu menangkapku?" Namun, Engelbert tidak peduli sama sekali, tetapi berbalik dan duduk di kursi. Dia cukup dingin. Melihat ini, Daryl terdiam. Pada saat ini, Engelbert memandang beberapa pembunuh dengan nada dingin. "Misi pembunuhan gagal, saya seharusnya menghukummu sampai mati, tetapi kamu telah menangkap Daryl, yang bisa dianggap sebagai kredit, jadi saya akan membiarkan Anda hidup untuk sementara waktu." Tapi kegagalan berturut-turut dari pembunuhan sang putri berdampak besar pada reputasi organisasi. Sebagai hukuman, mari potong satu jari dari kalian masing-masing. Itu tidak keras, tapi tidak dipertanyakan lagi. Glek. Mendengar kata-kata ini, beberapa pembunuh mau tidak mau menelan ludah mereka, dan kemudian mereka setuju. "Terima kasih, pemimpin." Detik berikutnya, beberapa pembunuh mengeluarkan belati mereka satu demi satu dan memotong salah satu jari mereka. Meskipun mereka berkeringat kesakitan, mereka tidak mengeluarkan suara. Setelah itu, beberapa pembunuh mengambil jari yang terputus, membungkuk kepada Engelbert, dan kemudian mundur. Persetan. Melihat adegan ini, Daryl tidak bisa menahan diri untuk tidak diam-diam menghela nafas. Aturan organisasi pembunuh ini sangat ketat.
Jika dia mematahkan jarinya, dia akan mematahkan jarinya, bahkan tanpa mengedipkan alisnya. Daryl. Pada saat ini, Engelbert memandang Daryl dari atas ke bawah, dan berkata perlahan. Apakah Anda ahli yang membantu Raja Shaoyang menjaga kota Kizu setengah bulan yang lalu? Daryl tercengang. Sepertinya pemimpin ini telah menyelidikiku. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl membuat tampilan yang sangat rendah hati dan tersenyum. Saya sedang membantu Raja Shaoyang pada saat itu, kecuali untuk beberapa perhatian, bukan seorang master. Saat berbicara, Daryl berpikir dalam hati. Saya sepertinya tidak memprovokasi organisasi pembunuh ini, mengapa pihak lain mencoba menangkap saya? Benarkah? Pada saat ini, setelah mendengarkan jawaban Daryl, Engelbert berkata dengan ringan. Jika itu masalahnya, mengapa Nuliha dan orang-orang Hu berusaha keras untuk menangkapmu? Selain itu, dia berulang kali menyuruh kami untuk menangkapmu hidup-hidup. Kamu jelaskan, apakah kamu memiliki rahasia di tanganmu? Apakah itu sebabnya Nuliha akan menatapmu? Nuliha. Pada saat ini, ekspresi Daryl membeku, dan dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Sial, ternyata Nuliha yang diam-diam melakukannya lagi. Mengutuk diam-diam, Daryl tampak tak berdaya dan menanggapi Engelbert. Pemimpin itu terlalu banyak berpikir. Saya hanya orang biasa, bagaimana saya bisa memiliki rahasia di tangan saya? Melihat Daryl tidak bekerja sama-sama sekali, Engelbert diam-diam mengerutkan kening, dan tiba-tiba kehilangan kesabaran. Oke, karena kamu tidak mengatakan apa-apa, maka aku harus menyerahkanmu kepada Nuliha. Setelah itu, Engelbert mengangkat tangannya. Bawa dan kirimkan ke rumah jenderal sebelum fajar. Ya. Mendengar perintah itu, kedua bawahan itu menanggapi dan bersiap untuk menyeret Daryl ke bawah. Sial. Kali ini, Daryl tiba-tiba menjadi cemas. Pemimpin ini terlalu sederhana, jadi terburu-buru mengirim saya ke Nuliha. Di sini, masih ada peluang untuk bertahan hidup, tetapi jika jatuh ke tangan Nuliha, itu akan menjadi masalah besar. Dalam kecemasan, Daryl hendak berbicara, tetapi pada saat ini, seorang bawahan di sebelahnya keluar dan dengan hormat berkata kepada Engelbert. Bos, saya tidak berpikir orang ini harus diserahkan kepada Nuliha begitu cepat. Kenapa? Engelbert berkata dengan ringan. Bawahan menjawab. Orang ini dapat dibawa ke orang Hu oleh Nuliha sepanjang jalan, dan Nuliha selalu menyuruhnya untuk menangkapnya hidup-hidup, menunjukkan bahwa orang ini pasti memiliki rahasia penting, jadi biarkan aku membawanya ke bawah untuk menyiksanya. Bab 6530. Mendengar ini, Engelbert berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Oke, aku akan menyerahkannya padamu selama kamu tidak membunuh siapapun. Kata-kata itu penuh dengan ketidakpedulian dan kekejaman. Setelah mengatakan ini, Engelbert perlahan berdiri dan bersiap untuk pergi. Persetan. Menghadapi situasi ini, Daryl terkejut. Tidak apa-apa jika saya tidak bisa mati. Pemimpin ini terlalu kejam. Tidak, saya tidak bisa duduk diam seperti ini. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl akan memutuskan talinya. Meskipun kekuatannya belum pulih, dia sangat lemah, tetapi seharusnya tidak ada masalah untuk memutuskan talinya. Puff. Namun, pada saat ini, Engelbert tiba-tiba gemetar, langkahnya terhuyung-huyung, dan akhirnya jatuh ke kursi. Karena dia mengenakan topeng, dia tidak bisa melihat ekspresinya, tetapi matanya berkedip-kedip kesakitan. Melihat ini, semua orang di sekitar terkejut. Pemimpin. Apa yang telah terjadi? Bos, bagaimana keadaanmu? Dalam suara seruan, semua orang melangkah maju untuk memeriksa. Engelbert menghela nafas dalam-dalam, menahan rasa sakit, dan melambaikan tangannya. Aku baik-baik saja. Jangan membuat keributan. Masalah lama ini terjadi setahun sekali, dan dia sudah terbiasa. Melihat dia mengatakan itu, bawahan di sekitarnya diam-diam merasa lega. Namun, Daryl mengerutkan kening diam-diam. Meridian pemimpin ini agak aneh,
ternyata berjalan mundur. Tepat ketika Daryl bergumam diam-diam, Engelbert meliriknya dan berkata kepada bawahannya. Bawa dia dan siksa dia. Yang terbaik adalah menanyakan beberapa rahasia. Ya, pemimpin. Mendengar perintah itu, beberapa bawahan datang untuk menjatuhkan Daryl. Tunggu. Menghadapi situasi ini, Daryl buru-buru memanggil, dan kemudian menatap Engelbert dengan cermat. Aku bisa menyembuhkan situasimu, tapi mari kita bicara tentang kondisinya dulu. Ketika dia mengatakan ini, Daryl menatap serius. Oh. Mendengar ini, Engelbert mengerutkan kening dan tertegun. Pada saat yang sama, bawahan di sekitarnya juga memusatkan perhatian mereka pada Daryl, masing-masing dengan tatapan bingung di mata mereka. Apa yang baru saja dikatakan anak ini? Untuk menyembuhkan pemimpin. Segera, Engelbert adalah yang pertama bereaksi. Dia tertawa ringan pada waktu itu, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Daryl, tetapi memberi isyarat kepada bawahannya untuk menjatuhkannya dengan cepat. Dia paling tahu masalah lamanya sendiri. Bahkan para dokter legendaris di sungai dan danau mungkin tidak berdaya, tetapi orang di depannya ini bahkan dengan berani mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkannya. Kamu diam. Pada saat ini, seorang bawahan berjalan dengan cepat, menendang Daryl dan memarahi. Orang seperti apa pemimpin kami, apakah membutuhkanmu untuk menyembuhkannya? Aku memperingatkanmu, jangan bermain-main denganku. Saya mengatakan itu, dia meraih kerah Daryl dan bersiap untuk menjatuhkannya. Brengsek. Setelah ditendang, Daryl sangat tercekik. Dia adalah guru yang bermartabat dari Kaisar Surgawi dan murid langsung Sage Lembah Hantu dan Petani Surgawi, tetapi saat ini, di depan para pembunuh ini, dia ternyata tidak bisa melakukan apa-apa. Melihat dia akan ditarik ke bawah, Daryl tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Engelbert. Meridian pemimpinnya berbeda. Jika itu berlarut-larut, itu akan lebih berbahaya. Apa? Mendengar ini, tubuh Engelbert bergetar, dan matanya tertuju pada Daryl, penuh dengan tulisan yang luar biasa. Bagaimana dia bisa melihat bahwa meridianku berbeda? Brengsek, masih berbicara omong kosong. Pada saat ini, bawahan itu memarahi dan ingin memberi Daryl pelajaran, tetapi Engelbert menghentikannya tepat waktu. Berhenti. Engelbert melambai. Kalian mundur dulu. Ya, pemimpin. Mendengar perintah itu, bawahan yang hadir tidak berani membangkang, mereka semua menjawab, lalu keluar dari aula. Untuk sementara waktu, di aula, hanya Engelbert, Daryl, dan dua kroni yang tersisa. Pada saat ini, Engelbert duduk perlahan di kursi dan menatap Daryl dengan rumit. Bagaimana Anda tahu situasi saya? Nadanya acuh tak acuh dan ragu. Daryl menunjukkan senyum dan berkata perlahan. Saya telah belajar kedokteran, dan tentu saja saya bisa melihatnya. Pembalikan meridian pemimpin jarang terjadi di dunia. Hanya saja ada beberapa masalah dengan latihan yang Anda latih, jadi Anda akan merasakan panas dan dingin di seluruh tubuh Anda sekarang, dan napas Anda akan tidak teratur. Untuk sementara, Daryl berbicara dengan fasih dan menunjukkan kuncinya. Mendengar ini, mata Engelbert menjadi serius.